Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Pewartaan Injil ini menguatkan iman kita. Para saudara, tentu Anda pernah mengalami, entah diri Anda sendiri, entah orang lain, bahwa seseorang mempunyai pendapat, lalu ada pendapat lain yang memang nampaknya lebih benar. Tetapi karena sudah tidak ada argumentasi untuk melawan, apa yang seringkali terjadi? Bukan mau mengakui argumentasi orang lain itu, tetapi pertama orang bisa mendiamkan. Tetapi reaksi yang lebih keras lagi bisa jadi orang menjadi antipati. Bahkan bisa jadi ada rasa terhadap pribadi. Ini yang dalam istilah teknisnya disebut orang bergeser dari bahasa Latin ad rem menjadi ad hominem. Dari pembicaraan tentang halnya menjadi antipati terhadap orangnya. Inilah yang terjadi pada imam-imam kepala. Inilah yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Kalau Anda lihat, mereka mengenal betul apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap Lazarus adalah apa yang dilakukan, apa yang dinubuatkan oleh Yehezkiel dalam bacaan yang pertama. "Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Allah menunjukkan daya ilahinya menyembuhkan Lazarus, membangkitkan Lazarus. Mereka mengenali itu, tetapi mereka melapor
kepada imam besar. Dan apa pertanyaannya? Apa yang akan kita lakukan terhadap orang ini? Mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus benar-benar Allah. Tetapi alih-alih begitu, mereka mencoba untuk mendiskusikan itu. Dan yang paling mengerikan ialah ketika Kayafas menubuatkan bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, dikatakan, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Para saudara, Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk menghukum, tetapi ketika orang tidak percaya kepada Kristus, maka dikatakan oleh Yesus, mereka sudah berada pada hukuman itu. Keputusannya sendirilah yang menghukum dirinya. Keselamatan telah dikaruniakan, tetapi mereka memilih untuk menolak keselamatan itu. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara mereka, di antara manusia. Tetapi Allah telah datang kepada miliknya, tetapi miliknya tidak mengenal, bahkan menolak dia. Semoga apa yang terjadi pada orang Israel tidak terjadi pada kita, tetapi sebaliknya kita belajar dari orang Israel. Ketika kita mengenali Kristus benar-benar Allah, mari kita perlakukan dia benar-benar sebagai Allah dalam hidup kita. Biarlah dia melakukan hal-hal, biarlah dia melaksanakan kekuasaan ilahinya ketika kita sudah tidak mampu lagi melakukan sesuatu. Dan Allah akan benar-benar menjadi Allah kita, dan kita benar-benar menjadi umat-Nya. Amin.